Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Saya yakin dan percaya pasti kalian sehat-sehat. Karena apa? Karena Tuhan selalu menjaga kalian. Pada pertemuan kali ini, Bu Ratmini akan mengajak kalian di dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan subtema Nabi Elia mengajak Israel kembali percaya kepada Allah. Anak-anak, dari setiap zaman sering muncul orang-orang yang berani berbicara dengan jujur dan benar. Meskipun akhirnya tidak diterima oleh orang lain. Bahkan mengandung risiko bagi dirinya. Dalam sejarah bangsa Israel, orang-orang yang berani adalah seorang nabi. Maka jika mereka berani berbicara atas nama Tuhan, mereka akan disebut sebagai penyambung lidah Allah. Tugas utama seorang nabi bukanlah meramalkan apa yang akan terjadi, tetapi menyampaikan kehendak Allah. Berbaliklah dari jalan yang sesat, berbakti kepada Allah saja dan berlakukan adil dan jujur. Pesan itu sering disertai ancaman. Kalau kalian tidak bertobat, Tuhan akan menghukum. Di dalam masa yang susah, mereka menghibur dan menyampaikan janji Tuhan. Umatku Israel tidak akan terbuang untuk selama-lamanya. Dan seorang gadis akan mengandung dan melahirkan seorang putra untuk kita. Roh Tuhan ada padanya. Para nabi menjalankan tugasnya dengan setia, sekalipun mereka dibenci raja dan rakyat. Mereka sanggup dan setia dalam tugas karena yakin bahwa Allah memanggil dan tetap menyertai mereka. Elia adalah seorang nabi dalam perjanjian lama. Ia berjasa iman umat Israel kepada Allah melalui perbuatan besar yang dikerjakan oleh Allah dengan perantaraannya. Perjuangan Elia berawal dari kesedihannya melihat sikap umat Israel yang menolak Allah, bahkan menyembah dewa Baal. Umat Israel lebih dekat dengan dewa Baal daripada dengan Allah. Maka Elia terpanggil untuk mengajak bertobat umat Israel. Umat Israel telah melupakan segala kebaikan Allah yang mereka alami sehari-hari. Keselamatan, kesuburan tanah, hasil bumi yang melimpah, dan sebagainya. Kebaikan Allah dibalas dengan ketidaksetiaan terhadapnya. Sikap inilah merupakan tanda kemunduran iman umat Israel. Nabi Elia ingin menyelamatkan umat Israel sebelum murka Allah menimpa mereka. Cara yang dipakai oleh Nabi Elia adalah dengan membuktikan kepalsuan dewa Baal dan memperlihatkan kemuliaan Allah di tengah umat Israel. Kepalsuan dewa Baal terbukti karena tidak dapat mengabulkan permohonan Israel untuk menyalakan api persembahan mereka. Sedangkan kebenaran Allah mengabulkan doa Nabi Elia dan menerima persembahannya. Akhirnya umat Israel sadar bahwa mereka telah disesatkan oleh dewa Baal. Lalu mereka bertobat dan kembali kepada Allah.
Nabi Elia berani menegur Raja Ahab yang telah tersesat dan menyembah Baal. Keberanian inilah yang pantas kita teladani, sehingga semua orang yang kita kenal untuk berupaya melakukan pertobatan. Anak-anak, di tengah masyarakat sering terjadi hal-hal yang tidak benar, tidak adil, tidak jujur, sewenang-wenang. Tetapi seringkali orang tidak berani buka mulut untuk menentangnya. Hanya satu atau dua orang yang berani bersaksi tentang keadilan. Kebanyakan orang merasa takut apabila yang membuat ketidakadilan itu adalah orang yang berkuasa. Nah, kalian bisa membaca kisah Nabi Elia dari kitab suci untuk memperdalam tema yang kita pelajari ini. Anak-anak, dalam pembelajaran ini saya mengajak kalian, mari kita lebih dekat kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan membantu kita. Kalau kita mengalami kesulitan, Tuhan pasti akan membantu menyelesaikan kesulitan kita. Dan kita mulai harus berani membuang hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita suka berani dengan orang tua, kalau kita suka malas, kalau kita suka mencontek, kalau kita suka mengganggu adik kita, harus kita hilangkan. Kita harus berani menghilangkan hal-hal yang tidak baik itu. Saya yakin dan percaya, pasti kalian akan menjadi anak yang baik dan anak yang sukses kalau kalian mau mengubah diri dari yang tidak baik menjadi yang baik. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, dalam pembelajaran kalian harus melakukan pembelajaran daring dari rumah. Nah, disinilah Tuhan pasti akan membantu kalian. Kalian jangan mencari enaknya saja. Pekerjaan disuruh mengerjakan guru les atau orang tua. Atau tidur harus dibangunkan orang tua. Tunjukkan kalau kalian sekarang sudah kelas 6. Bangun pagi untuk belajar. Semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kerjakan sendiri. Dan harus dikerjakan dengan jujur. Mulai sekarang kalian harus berani mengubah diri. Ayo bangkit dan ayo lebih dekat kepada Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan membantu kalian. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita saat ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa.